Kalau kalian masih ribut aja, nanti kita bakar nih shelternya. Kalau misalkan masih ribut, nanti kita runtuhin nih shelternya, kita bongkar shelternya, kayak gitu-gitu sih. Namun yang kontranya juga ya banyak, apalagi awal-awal. Ada yang sering katanya lempar-lempar batu ke GDSC-nya. Anjing itu ketika dia puppy, ketika dia kecil dia lucu gitu. Tapi orang kebanyakan yang awam gitu, yang tidak menganggap anjing ini sebagai sebagai keluarganya sendiri, sebagai sahabatnya sendiri gitu. Mereka menganggapnya hanya sekedar hewan. Jadi kalau ketika dianya nakal, dianya udah nggak lucu, dianya penyakitan, dianya tidak sesuai dengan ekspektasi apa yang dulu ownernya harapkan gitu, bisa dibuang gitu aja gitu. Nah, kita mengumpulkan tuh dari ya anjing-anjing yang dibuang, anjing-anjing yang ditelantarkan, anjing-anjing yang disiksa gitu. Dari berdasarkan pelaporan gitu. Dan ya mungkin kita sering kali mobile gitu, ngeliat-ngeliat anjing yang terlantar. Ada pelapor yang menemukan anjing nih. Nanti kan kita cek nih kebenaran infonya valid atau tidak. Dari situ kita lihat dulu juga ini anjingnya ada ownernya atau tidak gitu. Kalau misalkan anjingnya tidak ada ownernya, bisa kita langsung rescue gitu. Dari proses rescue itu kita ke klinik gitu. Untuk dicek apakah anjing ini sehat, apakah anjing ini ada sakit, apakah anjing ini kalau cacat fisik yang terlihat mungkin iya gitu. Tapi kan harus perlu ronsen, cek darah untuk bisa mengetahui apa yang terkandung penyakitnya itu di dalam si tubuh anjing tersebut gitu. Standar cacat anjing itu ya sebenarnya sama aja sama standar cacatnya manusia. Buta, pincang, lumpuh, buntung, paralisis. Itu sih kecacatan-kecacatan yang ada di anjing gitu. Karena untuk shelter dan rescue kami memang juga punya hitungan khusus juga, dan saya juga berterus terang kepada GDSC bahwasanya kami akan membantu, terus terang kan jelas-jelas kami akan membantu. Tapi memang kami untuk secara bentuk uang tadi gitu enggak, tapi ya yang bisa kami lakukan adalah servis dalam bentuk pelayanan jasa kesehatannya seperti itu. Nah, untuk biaya tentu tetap ada, kami selalu informasikan, tetapi memang kami ada, ya itu tadi yang awal saya bilang, kami ada hitungan khususnya, dan kami tidak akan saklek gitu langsung, maksudnya kalau misalnya hari itu kami periksa hari itu harus bayar gitu, enggak gitu. Jadi bisa tidak kalau kami sama GDSC gitu, tapi memang kami ada batasnya, hanya gitu aja sih, dan kami informasikan dari awal. Kita ngelihat banyakan orang ngelihat binatang itu anjing terkhusus gitu ya, oh kasihan, hanya kasihan, tapi tidak mengambil tindakan apa-apa gitu. Ya akhirnya kita untuk memutuskan untuk mengambil tindakan,
anjing lah yang kita, karena ya balik lagi ya, stigma orang tentang anjing itu haram dan najis. Karena mayoritas kita itu kan muslim nih di Indonesia gitu. Ya balik lagi saya mengedukasinya, kalau najis itu kalau dijilat, kalau haram itu dimakan. Balik lagi kan, jadi kenapa harus anjing? Ya itu, karena mereka tidak ada dinas ataupun selain komunitas dan yayasan yang care menaungi sama mereka. Saya hanya memiliki tafsiran secara pribadi bahwasanya bagi saya pribadi anjing kalau dikonsumsi itu haram berdasarkan apa yang fahami dari beberapa ayat. Terus yang kedua, kalau untuk urusan najis di sini kan air liur atau kita bicara kotorannya, walaupun kotoran tersebut kering dan najisnya termasuk najis yang besar, tidak cukup dicuci dengan air wudhu atau dicuci dengan pakai sabun, nggak, itu harus dengan tanah, bahkan 7 kali diusap. Kalau misalkan konteks yang kita bicarakan adalah memelihara anjing, otomatis kita harus berbicara rujukan. Rasulullah juga sebetulnya di Islam melalui sebuah hadis ada statement yang menyatakan kita boleh pelihara anjing tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, anjing itu dipelihara untuk menjaga, baik menjaga hewan ternak, menjaga rumah. Yang kedua, kalau bisa anjing itu tidak masuk ke halaman rumah. Kenapa? Karena sebersih apapun anjing, ketika anjing tersebut menjilati terus bulunya rontok berjatuhan, kan ada kemungkinan terkena kulit dan akan membawa najis. Dan yang ketiganya, kita boleh pelihara anjing. Syaratnya juga yang mungkin menurut saya sedikit kita bicara niat, itu adalah untuk menyelamatkan dia. Ada contoh anjing yang sakit atau anjing yang mungkin kehausan dan lain sebagainya, kita boleh memberi makan. Tapi tetap diusahakan jangan sampai masuk ke dalam rumah atau halaman rumah kita. Tidak disarankan untuk konsumsi, kan banyak ada kandungan yang di dalam tubuh anjing yang memang tidak bisa dikonsumsi sama manusia lah, kasarnya gitu kan. Terus balik lagi, bukan hal yang umum untuk mengkonsumsi anjing dan bukan hewan ternak. Anjing itu gitu, bukan hewan potong. Pak, kok kejam banget tuh, Pak. Jesus Christ, oh my God. Oh, Pak, ini kenapa diikat kayak gini? Aduh, kayak alokal lihat dia. Aduh, Mas Aryo, minta air minum dong, Mas. Mas, air minum, Mas. Ya Allah, Mas, dikandungin. Bapak menafkahi anak istri Bapak dengan uang haram. Di mana hatinya? Ini kan cuma saja. Bukan cuma, Pak. Lihat ini mereka tersel. Bapak ikat di dalam karung, pasti mulutnya diikat juga loh. Lo tanggung jawab. Mewakili GDSC berpesan untuk semua teman-teman atau siapapun di luar sana yang sayang sama hewan, anjing terkhusus. Mereka itu punya akal, mereka itu punya pikiran, mereka itu punya rasa. Banyak studi, banyak kajian yang mengatakan bahwa anjing teman terbaik manusia, dan itu betul. Tolong ketika Anda memutuskan untuk mengadopsi anjing, memelihara anjing, mengajak anjing jadi bagian dari keluarga kalian, dimohon untuk dengan sangat perlakukan mereka seperti kalian memperlakukan diri kalian sendiri. Intinya sih, anjing juga makhluk ciptaan Tuhan. Kita harus mencintai mereka ya sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ya kalau masyarakat jangan sering komplain. Kasihanlah dogi-doginya yang terlantar harus diambilin. Ini kan bukan apa ya? Kalau pabrik itu bukan hasilin uang. Kalau ini kan keluarin uang.
najis seperti anjing gitu ya, air liur anjing. Tapi kita tuh nggak boleh mengintimidasi, walaupun itu kan hewan sesama ciptaan Tuhan juga. Jadi kita tuh nggak boleh kayak menyiksa anjing atau apa gitu, menelantarkan, itu nggak boleh. Di Islam juga dilarang. Kita harus mencintai walaupun ya memang tidak boleh terkena air liurnya. Kalau terkena harus dicuci ya, harus dibersihkan, iya gitu. Gak masalah sih kalau terkena juga kan bisa dibersihkan gitu. Jarang banget ada manusia yang digerakkan oleh Allah untuk menjaga lingkungannya, untuk mencintai atau menyayangi ciptaan yang mungkin notabene sebagian orang menyatakan anjing itu binatang yang kotor, haram, dan lain sebagainya. Tapi ada manusia-manusia yang tergerak hatinya untuk menyelamatkan mereka, memberi tempat yang baik.